Kita lanjutkan pada contoh yang berikutnya. Di sini kita lihat ada sistem dengan dua buah gaya, F1 yang ke arah kanan dan F2 yang ke arah kiri. Kemudian benda yang ditarik oleh kedua gaya itu tidak satu, tapi di sini ada 3 buah benda yang berada di lantai. Kemudian benda-benda tersebut M1, M2 dan M3 ini dihubungkan dengan tali yang tidak kendor ya. Jadi talinya keras begitu. Ya anggap saja macam rantai yang tidak kendor juga waktu. Kemudian dia bisa tegang terus dalam keadaan dia akan tegang terus waktu gaya bekerja. Kemudian kita ditanya berapa percepatan dari sistem, berapa nilai tegangan tali antara M1 dengan M2, dan berapa tegangan tali antara M2 dan M3. Kita menggunakan hukum Newton kedua bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Di sini kita lihat M-nya ada 3 buah. Sebenarnya persamaan ini juga ditulis dalam sigma F sama dengan sigma M kali A. Berarti ada M1 A1 nanti karena A1 bergerak, benda pertama bergerak juga mempunyai percepatan A1, masa kedua juga bergerak mempunyai percepatan A2, dan masa ketiga punya percepatan juga A3. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa ini adalah F1. Kita menganggap bahwa benda ini bergerak ke arah kanan karena F1 ini nilainya lebih besar daripada F2, maka kita menganggap bahwa benda ini akan bergerak ke kanan sehingga F1 nilainya positif, sedangkan F2 ini berarah ke kiri, maka dia kita bikin negatif. Kemudian M1 nya berarti ada M1 dikali A1 ditambah M2 dikali A2 percepatan 2 ditambah lagi dengan M3 dikali dengan A3. Karena benda ini terhubung dengan tali yang kuat sehingga A1 A2 itu sama dengan semuanya. A1 sama dengan A2 sama dengan A3 yang kita lambangkan A. Sehingga ini kita bisa tuliskan menjadi M1 A ditambah M2A ditambah dengan M3A, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali A. Ini adalah F1 min F2. Seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya, bahwa dari sini kita dapatkan A sama dengan F1 min F2 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. Kemudian kita hitung F1 nilainya 20 Newton, sedangkan F2 5 Newton, M1 nilainya 1, M2 nilainya 2, dan M3 nilainya 3. Kita dapatkan ini menjadi 15/6. 15 bagi 6 2, karena 2 kali 6 12, sisa 3 berarti 2,30, berarti 2,5 meter per sekon kuadrat ya. 15 bagi 6 ini 2,5. Kemudian setelah mendapatkan nilai A sebesar ini, sebesar 2,15/6, kalau Anda tidak ini bisa saja menggunakan kalkulator, karena nanti ujian boleh menggunakan kalkulator. Karena kemungkinan sudutnya pun kita tidak akan memberikan sudut yang 30, 45 dan seterusnya. Kemudian kita ditanya lagi berapa sih T1. Untuk melihat berapa T1, kita
ngambil sampai dari sini saja sampai ke belakang T1 ini. Sebenarnya juga bisa ke arah sebelah sana, tapi kalau ke arah sebelah sana berarti kan hanya kita pilih menjadi negatifnya. Kita ambil saja yang ke arah sini. Berarti kita gambarkan ulang. Di sini ada M3 yang terhubung dengan M2, di mana di sini ada T2. Kemudian di belakang M3 ini masih ada gaya F2 yang arahnya terbalik. Kemudian ini semua bergerak dengan percepatan A. Seperti itu. Kemudian kita tetapkan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan sigma M kali A. Di sini kita telah mengetahui bahwa A untuk benda M2 dan A untuk M3 ini sama, maka kita akan gunakan saja di sini adalah M totalnya saja. M total berarti jumlahan saja. Kemudian kita lihat gaya di sini. Gaya T2 ini ke arah kanan, berarti T2 ini bernilai positif, sedangkan F2 ini ke arah kiri. Lihat, kita misalkan A-nya itu ke sebelah kanan. Berarti ini dikurang dengan F2 sama dengan M-nya berarti M total, berarti adalah M2 yang ini ditambah dengan M3 dikali dengan A. Dari sini kita bisa menghitung tegangan talinya adalah M2 ditambah dengan M3 dikali A ditambah dengan ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi F2. Berarti M2 nilainya dari soal M2 nilainya 2, sedangkan M3 nilainya 3. Percepatannya adalah 2,5 ditambah dengan F2 nilainya 5 Newton. Dari sini kita dapatkan ini sama dengan 5 dikali 2,5 ditambah 5. 2,5 kali 5 sama dengan 12,5 ditambah 5, maka ini 17,5 Newton. Berarti tegangan tali di T1 di sini T1 ya, bukan T2. T1 itu nilainya sebesar 17,5 Newton. Kemudian kita ditanya juga berapa sih tegangan tali di T2 sini. Di T2 kita gambarkan seperti ini. Kemudian sini ada T2 saja. Kemudian di sini hanya ada M3, kemudian di sini ada F2. Berarti sigma F sama dengan sigma M kali A. Kita lihat lagi bahwa T2 ini hanya ke sana, bendanya bergerak ke kanan, maka T2 ini nilainya positif, sedangkan F2 nilainya negatif, dan M-nya hanya ada satu, berarti M3 dikali A. Dari ini kita dapatkan T2 sama dengan M3 dikali A ditambah ya, karena ini negatif pindah ke ruas kanan menjadi positif, di mana M3 nilainya 3, sedangkan A 2,5 ditambah dengan 5. Ini kita dapatkan nilainya adalah 7,5 ditambah 5, jawabannya adalah 12,5 Newton. Seperti ini. Kalau benda sistemnya terdiri dari banyak massa yang terlibat dalam perhitungannya. Kita beralih ke soal dalam bentuk yang benda-benda yang digantung. Contohnya saya punya meja, kemudian di sini ada M1, M2, kemudian disambungkan ke sebuah katrol, kemudian disambungkan ke sebuah massa M1. Di sana M1 ini nilainya saya ambil 10 kg, kemudian M2 nilainya 5 kg, dan percepatan gravitasi bumi nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Dari sini kita lihat bahwa benda ini M1 ini tanpa diberikan gaya luar saja dia akan bergerak. Sebenarnya ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, kedua benda ini, yaitu pengaruh dari gravitasi bumi yang menghasilkan
gaya yang kita kenal dengan nama berat. Di sini M1 dia dipengaruhi gravitasi bumi, dia menghasilkan berat W1 yang nilainya adalah M1 dikali G. Kemudian M2 sebenarnya juga ada W2 sama dengan M2 kali G. Tetapi dengan persyaratan bahwa dia tidak ada koefisien gesek antara M2 dengan dasar dari meja, maka tidak MW2 ini tidak kita gunakan karena dia membuat benda ini bergerak ke arah bawah, atas sumbu Y, sedangkan M2 ini bergeraknya ke arah sumbu X, ke arah sini. Sedangkan kalau M1 dia bergeraknya ke arah sumbu Y. Kemudian ditanya di sini, berapa sih percepatan benda ini? A1, di sini A2. Kemudian berapa tegangan tali yang terjadi di sini? Berapa nilai percepatannya dan berapa tegangan talinya? Ingat, karena ini dihubungkan dengan tali yang kuat, yang keras, getas, sehingga dia tidak bisa molor, tidak bisa memanjang, sehingga percepatan antara M1 dengan M2 ini bernilai yang sama. Berarti A1 akan sama dengan A2 yang nilainya kita gunakan, nilainya adalah A. Dari gambaran ini berarti ini M1 ini tidak ada, yang ada hanya W1 saja yang besarnya M1 kali G. Kita gunakan hukum Newton kedua bahwa ini adalah sigma F sama dengan sigma M kali A. Kemudian kita lihat satu-satunya gaya yang bekerja pada benda itu. Pertama kita misalkan dulu bahwa benda ini akan bergerak ke bawah sini. Maka M1 ini searah, A1 ini searah dengan permisalan kita A, maka W1 ini bernilai positif dan tidak ada gaya yang lainnya. Kemudian di sini M-nya itu ada dua massa, berarti kita gunakan di sini adalah M totalnya, yaitu sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Ingat, M1 itu sendiri adalah W1 sendiri adalah M1 dikali G yang merupakan gaya beratnya, akan sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Jadi sehingga kita bisa menghitung nilai percepatan dari sistem, bahwa percepatan sistem adalah A sama dengan M1 dikali G dibagi dengan M1 ditambah M2. Tinggal kita masukkan nilainya saja, di mana M1 nilainya adalah 10 kg dan ini adalah gravitasinya juga 10, M1 ini 10 dan M2-nya 5. Dari sini kita bisa hitung bahwa ini akan sama dengan 100 ya. 100 10 kali 10 100 dibagi dengan 15. 100 dibagi 15, kalau 6 adalah 90, berarti sekitar 6,6 ya, 6,67 meter per sekon kuadrat. Kita sudah dapatkan bahwa percepatannya ini kita tinggal membuat tegangan talinya. Tegangan talinya ada dua cara. Kita bisa tinjau M1, bisa tinjau M2. Saya di sini tinjau dulu M1. Kita tinjau yang M1. M1 seperti ini. Kemudian ada W1, sedangkan tegangan talinya di atas ini. Bisa? Kira-kira di sini adalah M1. Dari gambaran ini kita gunakan hukum ke 2 Newton, sigma F sama dengan M kali, karena M-nya M1 saja, kali A. Sigma F-nya kita lihat ada dua, benda ini bergerak ke bawah A-nya, maka sigma F-nya adalah W1 arahnya ke bawah, sedangkan tegangan tali arahnya ke atas, dikalikan dengan M1 kali A. W1 T1 kita akan rubah ini, saya akan pindahkan ini ke sana,
berarti T-nya menjadi positif, sedangkan yang M1 ini ke arah sini, berarti menjadi negatif. Kita mengetahui bahwa W1 adalah M1 dikali G, sedangkan ini adalah M1 dikali A. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa tegangan tali ini akan sama dengan M1 G dikurang A. Berarti ini nilainya adalah M1-nya nilainya adalah 10, sedangkan G nilainya 10, ini 6, saya bulatkan ke 7 saja. Berarti sama dengan, saya lanjutkan ke sini, bahwa tegangan akan sama dengan 10 dikali dengan 10 kurang 6,7. Berarti jawabannya 3,3 ya. 10 kurang 6,7 adalah 3,3. Berarti ini sama dengan 33 Newton. Ini jika kita memandang yang bagian ininya di bagian sini. Nah, sekarang coba kalau kita lihat yang di M2-nya. Kita coba di M2-nya. Saya gambarkan di sebelah sini. M2 bentuknya seperti ini. Ini ada M2, kemudian di sini ada T-nya. Baru di sini ada A. Hanya ini saja kalau di M2-nya. Kalau di M1-nya kan ada 2 tadi. Di M1-nya dia seperti ini. Ini M1, ada W1, ada T1. T ini dengan T ini sama harusnya ya, karena dia tersambungkan. Kita gunakan sigma F sama dengan M. Di sini berarti M2 dikali A. Gayanya hanya ada 1 T. Di sini adalah 5 dikali A, nilainya 6,7. Kita lihat di sini kita dapatkan tadi 33. Di sini kita dapatkan, ini masalah pendekatan sehingga jawabannya bisa berbeda. Ini jawabannya 5, berarti 33,5 Newton. Kelihatan berbeda, ini hanya masalah pembulatan. Di sini dapatnya 33 Newton, sedangkan sini 33,5 Newton. Ini terjadi karena adanya pembulatan. Tapi sebenarnya keduanya harus sama. Ini contoh yang kedua. Kemudian saya akan lanjutkan dengan yang terakhir, contoh yang terakhir untuk bagian ini, yaitu kita kenal dengan nama mesin etude. Mesin ini sangat terkenal. Saya akan pindahkan ke halaman yang baru. Saya gambarkan mesinnya dulu seperti ini. Ini ada katrol, kemudian di katrol ini diberikan 2 massa yang berbeda ya. Ini M1 dan ini M2. Di sini saya misalkan nilainya 10 kg, sedangkan ini 5 kg. Nilai percepatan gravitasi masih sama, kita gunakan 10 per sekon kuadrat. Kemudian dilepaskan, benda ini akan bergerak karena ini yang lebih besar nilainya M1, di mana M1 ini lebih besar daripada M2, sehingga kemungkinan paling besar adalah benda itu akan bergerak ke arah sini, arah kanan ya. Berarti M1 ini dia turun, sedangkan M2 ini dia naik ke atas bendanya. A1 arah ke bawah, A2 arah ke atas. Jika tali ini adalah tali yang tidak kendor, maka A1 akan sama dengan A2 yang kita beri nilai A. Ingat ya, karena dia tidak kendor, maka nilai A1 akan sama dengan A2 yang nilainya adalah A. Dengan menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan sigma M kali A, dimana karena ini sama, nanti ini akan kita gunakan M total. Bisa? Sigma F-nya kita lihat bagaimana cara menentukan sigma F. Di sini ada 2 benda, M1 dan M2. Kemudian M1 ini karena ada gravitasi bumi, dia dipengaruhi gravitasi bumi yang arahnya selalu ke bawah. M1 kali G. W1 adalah berat dari M1 yang nilainya M1 kali G, arahnya selalu ke pusat bumi, berarti ke arah bawah. Begitu juga M2, dia arahnya ke bawah, M2 G. Sekarang apakah W1 dan W2 ini mempengaruhi gerak benda? Ya,
dia sangat mempengaruhi gerak benda, karena W1 dan M2 ini dia sejajar dengan perpindahan bendanya. Kalau W1 ini dia searah dengan A, sedangkan W2 ini dia berlawanan arah dengan geraknya benda. M2 ini naik ke atas, sedangkan W2 ke bawah. Kalau yang ini M1-nya ke bawah, perpindahan bendanya juga ke arah bawah. Berarti sigma F ini nilainya adalah W1 positif karena dia searah dengan perpindahan benda, dengan perpindahannya. Kemudian W2 ini dia berlawanan karena M2 naik ke atas, sedangkan W2 arahnya ke bawah, dikurang, akan sama dengan M adalah M total, berarti M1 ditambah M2 dikali A. Kemudian W1 ini kita tahu nilainya adalah M1 dikali G, sedangkan W2 adalah M2 dikali G, dan ini adalah M1 ditambah M2 dikali A. Berarti ini akan menjadi M1 dikurang M2, dikumpulkan ininya karena nilai G-nya sama dengan G, berarti ini M1 ditambah M2 dikali A. Dari sini kita dapatkan A nilainya adalah M1 min M2 dikali G, kemudian dibagi dengan M1 ditambah M2. Berapa nilainya? Tinggal dimasukkan saja. M1-nya berapa? 10, M2-nya 5, dikalikan dengan G nilainya 10, gravitasi, kemudian ini 10 tambah 5. Berarti sama dengan 10 kurang 5, 5, dikalikan dengan 10, 50, habis itu dibagikan dengan 5. 50 bagi 5, berarti kalau 50 bagi 15, berarti kalau 15 kali 3, 45. Berarti dia berulang-ulang ya, 3,33 ya, kalau 3 dan 3,33 dan seterusnya meter persekuan. Sekarang kalau ditanya tegangan talinya, di sini juga ada dua, kita bisa tinjau yang ini, bisa tinjau yang ini. Saya yang pertama tinjau di M1 saja, nanti Anda coba-coba di rumah meninjau yang M2-nya. M1 seperti ini, kemudian ada W1, kemudian di sini ada T. Pergerakan benda ke arah bawah sini saya bikin dengan A sebesar 50 per 15, atau kalau masing-masing saya bagi 5 berarti 10 per 3 ya, kira-kira seperti ini, sama dengan ini ya, 3,3. Dengan menggunakan hukum Newton bahwa ini akan sama dengan sigma F dikali M1 dikali A. Sigma F-nya adalah W1 positif, tegangan talinya negatif karena arahnya ke atas dan bendanya bergerak ke bawah, M1 kali A. Tegangan tali sama dengan ini jadi positif, kemudian berarti W1 dikurang M1 kali A. W1 nilainya adalah M1 kali G, ini M1 kali A. Berarti M1 G min A sama dengan M1 nilainya 10, G nilainya 10, A nilainya 3,3. Atau macam kalau Anda malas, lebih mudah lagi adalah gunakan saja angkanya. Saya hapus ya, maksudnya supaya perhitungannya lebih mudah. Bahwa ini sama dengan M1 nilainya 10, ini 10, ini 10 kali, ini hanya saya gunakan tadi 10 per 3, sama saja tetap sama susahnya. Ini 100 dikurang dengan 100 bagi 3, 100 dikurang dengan 100 bagi 3 berarti 33,33 dan seterusnya ya. Berarti jawabannya di sini 66,7 ya. Ya sekitar itu 66,7. Jangan lupa Umi bikin janjian ya. Dengan yang bayar. Takutnya nanti sampai sudah pasti dia tidak. 66,7 Newton. Ini yang cara kita meninjau M-nya. Sekarang bagaimana kamu latihan di rumah? Ini M2, ini T2-nya ke sana, ini adalah W2, di mana ini A-nya positif. Berarti nanti menjadi T
positif, W2-nya negatif. Begini. Sama dengan M2 kali A. Silakan Anda mencoba di rumah dan kita akan lanjutkan pada penjelasan soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Silakan Anda mencoba di rumah.